Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Rizfish. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait LMS berbasis Modle, yaitu yang pertama kita akan membuat kategori di dalam bank soal. Kemudian yang kedua, membuat bank soal. Oke, pertama kita masuk dulu ke link LMS. Ya, kita tuliskan di sini, kita isikan di sini username atau nama pengguna, kemudian di sini passwordnya. Ya, selanjutnya kita arahkan ke mata pelajaran yang kita ampu. Di sini IPA kelas 8 A, B, dan C. Ya, kemudian di sini kita aktifkan aktivitasnya. Ini kita hidupkan dulu. Hidupkan mode ubah. Ya, aktivitas kita kali ini yaitu ada di bab 1 ya. Maka di bab yang lainnya kita sembunyikan sehingga siswa tidak bisa melihat topik ya yang kita sembunyikan. Ubah hide topik atau dihapus juga bisa. Nah, jika ingin menghapus, delete topik. Oke, maka di sini siswa akan melihat, maksudnya hanya akan melihat tampilan pengumuman bab 1 dan bab 2. Nah, bab 2-nya kita sembunyikan. Oke. Di bab 1 ini. Nah, kemudian sebelum ke bab 1 ini ya, karena kita di bab 1 ini akan kita isi dengan soal latihan, soal ulangan, materi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membagi kategori dulu, karena di dalam bab 1 misalnya ya, di bab 1 itu ada mempelajari tentang gerak pada benda, kemudian gaya pada benda. Nah, agar soal itu lebih rapi dan terstruktur, terkelompokkan dengan baik, maka kita harus membuat kategori soal khusus untuk gerak, soal khusus untuk gaya. Oke, maka selanjutnya ya, kita arahkan ke menu aksi ini ya, menu aksi. Kita klik. Nah, di sini ada lanjutkan. Pilih lanjutkan atau continue. Nah, kemudian kursornya kita arahkan ke bawah. Nah, di sini ada bank soal. Ada soal-soal, kategori, impor, ekspor. Nah, soal-soal ini artinya kita membuat soal. Kategori ini berarti kita membuat kategori pengelompokan. Impor berarti kita mengambil soal yang sudah kita ekspor dengan format yang disesuaikan di dalam LMS ini ya.
Ekspor berarti kita mengekspor soal yang ada di dalam LMS. Oke, yang kita pilih itu adalah kategori. Ya. Nah, kategori di sini misalnya di sini kelas 8 ya. IPA kelas 8 ABC. Nah, di sini namanya misalnya soal tentang gerak. Oke, ini kita kosongkan saja. Tambahkan kategori. Ya, di sini sudah isinya masih 0. Kemudian kita tambahkan lagi IPA ini, yaitu soal tentang gaya. Tambahkan kategori. Ya. Jika ingin mau ditambah lagi, misalnya soal tentang ulangan, nah, di sini juga bisa ditambahkan. Artinya di dalam kategori tersebut khusus soal-soal yang berkaitan dengan soal yang akan kita ujikan ke siswa atau yang kita kenal dengan penilaian harian ya, atau ulangan harian. Nah, di sini kita fokus dulu untuk soal latihan karena tipe soal latihan dengan penilaian harian ya, secara prinsip dalam membuatnya itu hampir sama. Selanjutnya kita beralih ke soal-soal. Ya. Nah, sebelum kita membuat soal baru, kita pastikan di dalam pilih kategori ini adalah tempat yang sesuai dengan soal yang akan kita buat. Nah, kali ini saya memasukkan soal baru yang semuanya berkaitan tentang gerak. Ya. Maka saya pilih soal tentang gerak. Kemudian buat soal baru. Nah, format yang saya buat itu adalah menggunakan pilihan ganda atau multiple choice, maka saya pilih di sini yang pilihan ganda. Tambah. Oke. Selanjutnya, jika ini sudah muncul, maka langkah selanjutnya yaitu kita mempersiapkan soal. Nah, apabila soal tersebut belum pernah diketik atau masih ada di textbook, maka itu bisa kita lakukan dengan mengetik di dalam format yang sudah disediakan. Ya. Nah, yang ada tanda seru berwarna merah ini adalah bagian yang wajib untuk diisi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya soal itu sudah kita ketik dan kita buat di dalam Word, maka soal tersebut bisa langsung di copy paste ke dalam format yang sudah tersedia ya di dalam pembuatan bank soal. Oke, kita mulai saja. Di sini soalnya sudah saya buat ya, ada sekitar 10 soal pilihan ganda dan pastikan semuanya sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.
Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Ini tinggal kita copy saja. Masukkan ke dalam teks soal. Paste. Ya, soalnya sudah masuk. Nah, untuk nama soal boleh berasal dari teks soal ini. Artinya ini kita copy ya, masukkan ke dalam nama soal. Nah, atau bisa juga kita beri nama, misalnya adalah soal latihan 1. Nah, artinya soal yang kita sesuaikan dengan format yang ada di dalam Word ini tadi ya, soal nomor 1. Oke. Soal latihan nomor ya. Nah, selanjutnya tanda pengaturan awal ini kita biarkan 1 saja. ID number biarkan, jawaban tunggal atau ganda. Nah, ini karena jawabannya hanya 1, A atau B atau C atau D, maka cukup 1 jawaban. Nah, ini adalah acak pilihan. Apabila ini kita aktifkan checklistnya, maka jawaban A, B, C, D itu akan teracak. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain itu akan memiliki acak jawaban yang berbeda-beda. Misalnya di anak yang pertama A-nya itu adalah 1, di anak yang kedua itu bisa saja 2, bisa saja 3, atau angka yang berbeda dengan 1, atau bisa jadi juga sama. Nah, apabila kita nonaktifkan seperti ini, maka pilihan gandanya tidak akan teracak untuk setiap siswa. Artinya semua siswa memiliki opsi dan nama jawaban yang sama di setiap opsi A, B, C, dan D-nya. Oke, kita pilih acak. Menomori pilihan, di sini opsinya ya, bisa menggunakan A, B, C, huruf kecil atau huruf besar. Nah, misalnya yang huruf kecil. Oke, pilih 1, ini adalah pilihan untuk opsi A. Nah, apabila ini kurang lebar, kurang besar tampilan kotaknya, Bapak Ibu bisa menurunkan. Nah, dengan mengarahkan kursor ke bagian pojok kanan bawah, sehingga tampilan kursor akan seperti ini, tarik ke bawah, sehingga layarnya bisa menjadi besar. Nah, ini kita copy paste gerak perubahan. Ya. Paste. Oke. Kemudian jika yang A ini bukan jawabannya, maka nilainya kita beri keterangan tidak ada. Tapi apabila yang A ini adalah jawabannya, maka ini kita beri nilai 100%. Kemudian kita lanjut ke opsi kedua. Pilih 2 ya. Bisa kita turunkan lagi. Kita copy. Ctrl V juga bisa. Ya, karena bukan jawabannya jadi tidak ada. Selanjutnya pilih 3, artinya jawabannya C ya. Ini Ctrl V. Nah, karena gerak dipercepat ini adalah kunci jawabannya, maka nilainya di sini kita ganti menjadi 100%. Nah, sedangkan pilih 4 itu adalah D. Ctrl C, Ctrl V. Nah, apabila jawabannya sampai E, maka pilih 5. Nah, umpan balik di sini ini berkaitan dengan jawaban siswa. Misalnya siswa nanti menjawab C, maka umpan balik ini bisa kita munculkan dan bisa kita tidak munculkan. Ya. Nah, kemudian
Di selanjutnya yaitu kumpulan umpan balik. Nah, ini jawaban benar, jawaban Anda separuh benar. Ini kita lewatkan saja. Nah, kita masuk ke banyak pencobaan. Nah, banyak pencobaan di sini kita ganti penaltinya itu adalah 0%. Ya, sebab jika tidak 0% maka siswa apabila jawabannya salah maka nanti akan ada pengurangan nilai. Nah, agar tidak ada pengurangan nilai, maka kita gunakan di sini penaltinya itu adalah 0%. Nah, selanjutnya simpan perubahan. Oke, soal latihan nomor 1 sudah masuk ke dalam bank soal di dalam soal tentang gerak yang jumlahnya baru 1. Kita lanjutkan untuk soal yang lainnya. Multiple atau pilihan ganda tambah ya, di sini soal latihan nomor 2. Oke, seperti biasa kita copy ya. Ini biarkan 1 ID number ya ABCD. Oke, jawaban 1 110. Bukan jawaban, ini tetap tidak ada. Pilih 2 60. Pilih 3 54. Pilih 4 15. Ini kunci jawabannya jadi 100%. Kemudian banyak pencobaan 0% dan simpan perubahan. Oke, sudah 2 soal. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya itu adalah bentuknya berupa gambar? Nah, seperti soal di nomor 6. Maka caranya sama. Buat soal baru ya. Pastikan kategorinya adalah soal tentang gerak. Pilihan ganda tambah. Nah, di sini misalnya adalah soal latihan 6. Soal latihan nomor 6. Oke, caranya sama. Copy. Pastikan ke sini, Ctrl V. Nah, ini kita enter. Gambarnya ini kita copy. Kemudian Ctrl V. Itu cara yang pertama untuk masukkan gambar. Jadi bisa langsung Ctrl C dan Ctrl V di dalam box teks soal ini. Atau bisa juga Bapak Ibu melakukan dengan cara memanggil gambar. Artinya gambar ini sudah Ibu simpan di dalam folder di dalam laptop atau komputernya. Jadi soalnya sudah terpisah gambarnya. Maka caranya di sini ada beberapa menu ya. Ini untuk menampilkan menu yang lainnya. Maka ini kita sembunyikan. Jadi bisa di show dan hide. Oke, maka Bapak Ibu di sini memilih
insert or edit image. Pastikan kursornya sudah berada di bawah teks soal, ya. Ini insert, kemudian browse repositories, kemudian Bapak Ibu pilih choose file, kemudian cari gambar yang tadi. Oke, nah ini open, kemudian upload this file. Nah, kemudian sebelum save image, pastikan description not necessary-nya ini diaktifkan, sehingga akan ada muncul tanda checklist seperti ini. Ya, ini auto size. Kemudian posisinya ini di bawah, ini di atas, middle, ya, left, right. Nah, karena tadi soalnya ini berada di bawah kalimat teks, maka kita pilih button. Kemudian save image. Maka soal sudah masuk seperti ini. Kemudian kita letakkan kursor, ya, klik gambar sehingga akan muncul kursor seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih enter. Nah, kita masukkan soal selanjutnya. Ctrl V, ya, soalnya sudah selesai. Ini dibiarkan. Kita langsung ke pilihan 1. Bukan jawabannya, maka tidak ada. Dipilih 2, kemudian pilih 3. Nah, ini adalah jawabannya. Maka ini 100%. Ini pilih 4. Oke, selanjutnya banyak pencobaan. Ini 0%. Kemudian simpan perubahan. Oke, jadi seperti itu ya cara membuat bank soal di dalam kategori soal tentang gerak yang tadi sebelumnya kita sudah membuat kategori-kategorinya. Nah, untuk sementara ini baru 3 soal. Cara yang memasukkan soal yang lain itu caranya hampir sama seperti cara memasukkan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 6. Nah, di sini ada tampilkan teks pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu mengaktifkan checklistnya, ya, tampilkan teks pertanyaan ini, maka nanti di sini akan muncul pertanyaan soal. Nah, jika tidak ingin ditampilkan, maka ini dinonaktifkan.